Selamat pagi Pak, perkenalkan kami di sini dari kelompok etnis Manggarai ingin menjelaskan atau mempresentasikan opini yang kami kaji. Di sini kami mengkaji opini atau berita tentang kasus korupsi yang melingkupi ruang DPR. Nah, pokok permasalahannya ialah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan pilar penting demokrasi Indonesia yang memegang fungsi utama dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Keberadaannya mencerminkan prinsip dasar pemerintahan rakyat, yaitu bahwa kebijakan negara seharusnya lahir dari aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, DPR kerap menjadi pusat perhatian karena berbagai persoalan yang justru melemahkan kepercayaan publik. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi panutan rakyat mengalami krisis integrasi dan efektivitas, maka kualitas demokrasi pun menjadi taruhan. Kondisi ini mendorong perlunya refleksi kritis terhadap berbagai masalah yang dihadapi DPR sekaligus menegaskan pentingnya reformasi internal yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu masalah yang paling mencoreng citra DPR adalah maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggotanya. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Setiap kali seorang anggota DPR terjerat korupsi, publik kembali mempertanyakan kualitas rekrutmen politik yang diusung oleh partai dan perlihatkan bahwa sebagian wakil rakyat gagal memahami esensi dari demokrasi itu sendiri. Alih-alih memperjuangkan kepentingan publik, mereka terjebak dalam kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Padahal, integritas merupakan fondasi utama yang harus dimiliki seorang wakil rakyat. Pada akhirnya, keberhasilan DPR dalam menjalankan fungsinya sangat menentukan kualitas demokrasi Indonesia. Rakyat membutuhkan wakil yang tidak hanya mampu menyusun regulasi, tetapi juga mampu menjaga amanah dan memperjuangkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. DPR yang bersih, transparan, dan akuntabel akan mampu mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat sendi-sendi demokrasi. Reformasi yang berkelanjutan hanya menjadi komitmen bersama, bukan hanya oleh anggota DPR, tetapi juga oleh partai politik dan masyarakat luas. Dengan demikian, DPR dapat kembali menjalankan kepercayaannya secara efektif, bermartabat, dan benar-benar menjadi cerminan suara rakyat. Akan tetapi, anggota DPR malah melanggar hukum dalam kasus korupsi. Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, rujukan resmi pelanggaran korupsi anggota DPR. Yang pertama, suap atau penerimaan hadiah. Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau wewenangnya dipidana penjara paling lambat 5 tahun. Dan pasal 12 huruf A dan B mengatur suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Yang kedua, gratifikasi. Pasal 128 ayat 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan. Yang ke-C, penyalahgunaan wewenang. Pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan negara, ancaman pidana sampai 20 tahun. Dan yang ketiga, Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014, JO.UU Nomor 13 Tahun 2019 mengatur etika kewajiban dan kewajiban hadir. Yang pertama, ada pelanggaran kode etik dan kewajiban hadir. Pasal 80 huruf J, anggota DPR wajib hadir dalam rapat DPR kecuali berhalangan sah. Pasal 121 sampai 125 menjelaskan sanksi penyelenggaraan kode etik berupa teguran, larangan mengikuti rapat, pemberhentian dari alat perlengkapan DPR, pemberhentian sebagai anggota DPR. Pasal 119 JO pasal 100. Dengan mengkaji kasus tersebut, kelompok kami
memiliki berbagai opini individu kami masing-masing. Yang pertama dari saya atas nama Damianus Fibriano Tasiktunda. Menurut saya, melalui penelaahan terhadap berbagai permasalahan yang melingkupi DPR, saya semakin memahami betapa pentingnya peran lembaga legislatif dalam menjaga kualitas demokrasi. Refleksi ini membuat saya menyadari bahwa persoalan seperti korupsi, rendahnya kedisiplinan, dan proses legislasi yang kurang transparan bukan hanya mencerminkan kelemahan individu anggota DPR, tetapi juga menunjukkan adanya masalah struktural yang perlu dibenahi. Sebagai warga negara, saya merasa terpanggil untuk lebih peduli, lebih kritis, dan lebih aktif dalam mengikuti perkembangan politik, karena keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh anggota DPR, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat. Saya berharap DPR mampu berubah menjadi lembaga yang benar-benar mendengar suara rakyat, menjalankan tugas dengan integritas, serta menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Refleksi ini memperkuat harapan saya bahwa perbuatan tetap mungkin terjadi jika semua pihak berkomitmen untuk perbaikan. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Yohanes Orantos Mori. Di sini saya akan menceritakan opini yang mengenai korupsi yang ada di Indonesia, dan saya beri judul yaitu kebiasaan buruk yang merugikan. Dalam filsafat kehidupan, korupsi adalah tanda bahwa manusia itu gagal memahami makna kekuasaan dan tanggung jawabnya. Sebagai makhluk yang bermoral, kekuasaan seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama. Namun dalam praktiknya justru berubah menjadi alat pemusnahan diri. Secara filosofis, tindakan korupsi menunjukkan hilangnya kesadaran etnis, di mana nilai keadilan dan kejujuran dikorbankan demi keuntungan yang sesat. Ketika akal budi tidak lagi membimbing tindakan, manusia jatuh pada keserakahan, dan rakyatnya lah yang menanggung akibatnya. Kritik terhadap korupsi bukan hanya soal mengaku dan pelaku, tetapi mempertahankan arah nilai yang dianut oleh bangsa ini. Apakah masih menjunjung kebaikan bersama atau telah hilang tunduk dan nafsu kekuasaan? Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Daniati Mamo dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya terkait korupsi yang dilakukan oleh DPR. Pendapat saya mengenai korupsi yang dilakukan DPR yang sedang marak terjadinya pada saat ini tentu sangat merugikan negara. Dan pastinya juga banyak orang yang merasa kecewa dan munculnya ketidakpercayaan terhadap lembaga tersebut karena diakibatkan kasus-kasus korupsi yang terus terungkap. Beberapa orang mungkin merasa bahwa korupsi di DPRD sudah menjadi budaya yang sulit diubah. Sementara yang lain mungkin masih memiliki harapan bahwa ada perubahan yang bisa dilakukan. Dan menurut pendapat saya pribadi, adanya sebuah perubahan tersebut sehingga korupsi tidak dapat dilakukan lagi dengan memiliki hukum yang lebih kuat lagi bagi yang melakukan korupsi. Terima kasih dan selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Febrianti Uba. Saya akan menjelaskan opini tentang korupsi yang terjadi di DPR. Korupsi yang terus berulang di DPR merupakan cerminan bahwa persoalan integritas di lembaga legislatif bukan sekedar masalah individu, tetapi masalah sistematik. Setiap kali ada anggota DPR yang tertangkap dalam kasus suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kekuasaan, publik kembali diingatkan bahwa mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, belum berjalan efektif. DPR seharusnya menjadi representasi kehendak rakyat dan pengawas pemerintahan. Namun, ketika sebagian anggotanya justru memperdagangkan kewenangan, kepercayaan publik runtuh, kondisi ini memperlebar jarak antara masyarakat dan wakilnya, menciptakan
sikap sinis terhadap politik, yang tinggi kultur patriotisme, lemahnya penegakan etik internal, serta kurangnya transparansi proses legislasi. Selama satu struktur dan budaya lembaga tidak berubah, pergantian anggota saja tidak cukup. Reformasi harus diarahkan pada transparansi penuh dalam proses legislasi, terutama menyangkut anggaran dan Baik, adapun dari saya berkaitan dengan masalah melingkupi DPR yang korupsi. Korupsi yang melingkupi DPR mencerminkan krisis integritas dalam lembaga yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Perilaku menyimpang ini merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan mengkhianati amanah demokrasi. Refleksi atas masalah ini menuntut kesadaran bahwa informasi bukan hanya soal aturan, tetapi juga moralitas dan komitmen individu. DPR perlu transparansi, keteladanan, dan pengawasan ketat agar kembali menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cecilia Tiranti Kael. Saya akan menjelaskan opini tentang korupsi di DPR. Menurut saya, korupsi di DPR menunjukkan betapa rapuhnya integritas lembaga yang seharusnya menjadi suara rakyat. Setiap kasus korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik dan merusak kualitas demokrasi. Sebagai warga negara, saya melihat bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukuman, tetapi juga perubahan budaya politik, transportasi yang lebih kuat, serta keberanian masyarakat untuk terus mengawasi. Refleksi ini mengingatkan bahwa integritas bukan hanya tuntunan bagi wakil rakyat, tetapi juga nilai yang harus dijaga setiap individu agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai hal yang normal. Pribadi merasa kecewa dan prihatin melihat kondisi tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap DPR semakin menurun karena perilaku oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Ketika wakil rakyat lebih sibuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politiknya sendiri, cita-cita pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan. Akibatnya, munculnya rasa apatis. Menurut refleksi pribadi saya tentang masalah yang melingkupi DPR atau korupsi. Korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menjadi salah satu persoalan serius yang terus mencoreng wajah lembaga legislatif di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintah, dan menyusun anggaran negara, DPR seharusnya menjadi contoh moralitas politik yang tinggi. Namun kenyataan yang muncul justru sering kali bertolak belakang. Kasus-kasus korupsi yang terungkap memperlihatkan bahwa sebagian wakil rakyat Indonesia tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan publik, tetap pada proses politik dan demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kamila Teme. Di sini saya akan menjelaskan opini tentang korupsi di DPR. Menurut saya, berbagai persoalan yang menimpa DPR bukan hanya sekedar kelemahan individu para anggotanya, tetapi merupakan cerminan dari masalah yang lebih mendasar dalam sistem politik kita. Setiap kali muncul kasus korupsi, proses legislasi yang tertutup, atau dinamika politik internal yang tidak produktif, saya melihat bahwa ada sesuatu yang belum tuntas dalam cara kita memahami dan menjalankan demokrasi. Demokrasi bukan hanya soal pemilu 5 tahunan, tetapi tentang bagaimana suara rakyat benar-benar diwakili, dihormati, dan diwujudkan dalam sistem kebijakan. Sebagai warga negara, saya sering merasa bahwa jarak antara rakyat dan wakil rakyat semakin melebar. Ketika DPR lebih sibuk dengan kepentingan politik internal daripada kebutuhan masyarakat, rasa kecewa itu semakin kuat. Saya melihat bahwa kepercayaan publik bukan sesuatu yang dapat dipaksakan. Ia harus dibangun melalui komitmen nyata, transparansi, dan integritas yang konsisten. Sayangnya, hal-hal tersebut masih belum terlihat secara optimal dalam praktik sehari-hari lembaga legislatif.